teman-teman pemuda, terima kasih untuk telah meluangkan waktunya. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, bahkan sama-sama mau belajar firman kebenaran Tuhan. Sebagai anak remaja, bahkan pemuda dan pemudi, kita masih punya semangat yang tinggi, kita masih muda, dan artinya kita masih perlu bimbingan daripada Tuhan. Ya, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga sebagai ungkapan syukur kita atas semua anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, layaklah kita memberikan waktu sejenak kepada Tuhan, sama seperti pada malam hari ini. Karena itu teman-teman sekalian, baik teman-teman yang ada di ruangan ini maupun yang tidak ada di ruangan ini, mari kita siapkan hati kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak, kita merenungkan berkat dan kesetiaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu setia. Karena Dialah Allah yang selalu menjagai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu jadi sahabat, yang selalu jadi teman untuk kita. Dia adalah Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak menerima segala pujian dan syukur. Sebagai awal ungkapan syukur kita ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu setia menemani kehidupan kita, yang begitu baik dalam hidup kita, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis
kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Layaklah segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Layaklah kami menyediakan waktu kami untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami bersama-sama datang menyiapkan sedikit dari waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta belajar akan firman yang kami lakukan. Suci kuduskan kami Tuhan, layakan kami untuk menghadap takhta hadirat-Mu. Kenapa ya? Lis lanjut so menyanyi cepat. Menyanyi apa? Belum lagu. Menyanyi lagu.
pasti hidupmu, kebenaran setia dari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, saudara, Yesusku luar biasa. Saudara, Dia Raja sekarang Raja. Saudara, memanggilku bernilai ladanya. Dia semata. Saudara, aku dipakai olehnya. Saudara, suatu amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Mungkin ada teman-teman yang rindu untuk bersaksi, diberikan waktu. Yang ada di ruangan ini dan juga teman-teman yang ada di virtual meeting. Jika ada yang rindu menyaksikan berkat dan kasih setia Tuhan, diberikan waktu. Ada? Tidak ada? Yang di virtual meeting tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya yakin percaya bahwa sebenarnya kita semua punya kesaksian hidup tentang kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sedikit dari kami bersyukur sekali bahwa ternyata tahun ajaran ini menjadi tahun ajaran yang cukup sibuk dan banyak hal yang perlu dikerjakan, entah di jenjang SMP maupun di SD. Sampai sekarang kalau mau lihat kami yang terlibat di SD maupun SMP, kadang kalau SD berbunyi, SMP berbunyi. Nah, jadi gimana ya, mau fokus juga ya entahlah, karena terus terang kalau misalnya di SD bunyi, SMP bunyi, jadi satu ini tuh berpikir banyak sekali, harus dibagi dua. Nah, belum lagi saya sebagai teman-teman di pemuda juga ternyata harus memikirkan gereja. Sempat blank, bahkan mungkin lupa makan, atau kalau tidak lupa makan, tidak berhenti ngunyah, ya. Karena ada orang biasa kalau misalnya terlalu banyak pikiran, itu pasti banyak makan, atau mungkin tidak bisa tidur. Nah, cuman puji Tuhan teman-teman, sampai hari ini saya mewakili dari teman-teman dari sekolah, bahkan mungkin dari gereja juga yang sepelayanan, berterima kasih bahwa Tuhan menyertai. Saking sibuknya bunyi dari grup jemaat, atau mungkin admin yang harus dikerjakan di gereja, atau mungkin pelayanan yang sehubungan dengan pemuda remaja, bahkan pelayanan di sekolah SD dan SMP, ya puji Tuhan sampai hari ini masih bisa kuat berdiri, masih sehat, tidak sakit, ya meskipun mungkin kurang tidur atau mungkin terlalu banyak pikiran, tapi puji Tuhan bisa menjalani itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman juga punya segudang pemikiran, segudang hal yang perlu direncanakan ke depannya atau mungkin harus dilakukan saat ini, tetapi yakin dan percaya bahwa hanya satu, senang ataupun duka, berdoalah. Senang ataupun duka, berdoalah. Karena itu kan jadi kekuatan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, yang penting kita menyerahkan setiap pergumulan hidup kita, rencana masa depan kita kepada Tuhan.
Itu sedikit berbagi dari saya, dan semoga itu bisa menjadi berkat dan juga terutama buat saya untuk semakin hari belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada yang mau menyambung dari saya, mungkin kita akan lanjutkan dengan memberikan persembahan. Saya minta tolong Ika jalankan kantong kolektan. Kita jalankan persembahan kita dengan menyanyikan pujian yang tadi kembali. Kita nyanyikan satu kali. Sambil persembahan kita dijalankan, kita iringi dengan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Bagi teman-teman yang ada di ruangan ini, boleh langsung memasukkannya ke dalam kantong kolektan. Dan buat teman-teman yang hadir secara virtual, boleh mengirimkannya lewat nomor rekening gereja. Pekerja Kristus yang Mulia. Terima kasih untuk persembahannya, dan kita akan langsung sambung dengan doa syafaat teman-teman. Jadi doa persembahan nanti akan langsung digabung dengan doa syafaat kita. Namun sebelum kita menaikkan doa syafaat kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai menggambur dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan
air. Waktu badai mengganggu dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dipersilakan kepada Ika. Mari teman-teman, kita mau doa syafaat. Saya akan bacakan pokok doa kita, yaitu untuk negara Indonesia, untuk kepemimpinan presiden, dan pada masa pandemi sekarang, juga untuk kesuksesan PON. Dan untuk di daerah, khususnya Papua, untuk kepemimpinan di pusat daerah Papua. Dan juga di gereja, untuk orang-orang di dalamnya, ada gembala, majelis, pengurus pemuda, untuk pelayanan, tugas dan tanggung jawab, serta pertumbuhan rohani. Begitu juga dengan pemuda dan remaja dalam pekerjaan dan studi. Dan juga untuk jenjang SMP dalam minggu-minggu PTS. Dan juga ada tambahan untuk Kak Citra dan Kak Rida dalam pemulihan kecelakaannya, juga buat Rainald Kalee untuk keberangkatan dalam studi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami masih bisa dapat lagi berkumpul bersama di malam hari ini. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk negara Indonesia dalam kepemimpinan presiden dan jajaran-jajarannya. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan cukupkan dalam segala sesuatu yang mereka perlukan ya Tuhan. Begitu juga untuk Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Indonesia ya Tuhan. Dalam masa pandemi yang kami lewati ini, biar Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan berkati. Juga untuk para garda-garda terdepan, yaitu dokter-dokter di rumah sakit, suster, perawat. Tuhan berkati ya Tuhan, mampukan mereka, Tuhan berikan hikmat. Dan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus dalam kesuksesan PON, khususnya yang akan dilaksanakan di daerah Papua, di tempat kami saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh pelaksanaannya, biar semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan Yesus cukupkan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk daerah kami, Papua, Kabupaten Jayapura, Sentani. Tuhan berkati seluruh jajaran yang berada di daerah Papua ini, Tuhan Yesus. Berkati mereka, berikan hikmat, akal budi, Tuhan mampukan mereka, cukupkan untuk segala sesuatu yang mereka perlukan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani ini Tuhan Yesus, yang beserta dengan orang-orang di dalamnya, Bapak Gembala dan beserta keluarganya. Tuhan berkati dan lindungi, Tuhan sertai ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan jemaat, Tuhan berkati ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan apapun yang mereka jalani, Tuhan mampukan, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan juga untuk majelis, Tuhan mampukan, Tuhan berkati, lindungi mereka Tuhan Yesus, sertai mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, mampukan mereka ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk pengurus pemuda kami. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan dan tugas kami yang kami pegang ya Tuhan. Tuhan bantu kami, mampukan kami, berikan hikmat kepada kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan dalam setiap pertumbuhan rohani kami, setiap kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk pemuda dan remaja dalam pekerjaan dan juga studi. Tuhan Yesus jaga dan lindungi ya Tuhan. Mampukan dalam setiap studi apapun, dalam jenjang apapun ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jenjang SMP dalam minggu-minggu PTS.
Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati dan lindungi sertai Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat Kak Citra dan Kak Rida dalam pemulihan kecelakaan. Tuhan Yesus, pulihkan mereka ya Tuhan Yesus, untuk segala obat-obatan yang mereka konsumsi, ataupun pemulihan secara apapun itu Tuhan Yesus. Berkati dan pulihkan mereka Tuhan secara total. Gitu juga dengan Rainer Kalee, dalam keberangkatannya untuk melakukan studinya, Tuhan berkati. Untuk hari keberangkatannya Tuhan jaga dan lindungi ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami sekaligus ingin membawa persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami masih bisa lagi memberikan persembahan kami Tuhan secara materi. Tuhan berkati kami Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan yang kami jalani, biar Tuhan Yesus mampukan kami di setiap pekerjaan kami ataupun studi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini adalah doa kami di malam ini. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai menaikkan doa syafaat kita. Kita berharap apa yang kita harapkan boleh didengar oleh Tuhan dan boleh diwujudkan oleh Tuhan. Tetapi biarlah kita belajar untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan nanti untuk firman kebenaran Tuhan kita akan dipandu oleh Saudari Rida. Namun sebelumnya itu kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Ku rindu sabdamu.
Oke, sebelum kita mulai, di sini ada pendatang baru, mungkin kita perkenalan dulu ya, baru kita lanjut. Ada saudara Pascal, bisa perkenalkan dirinya dulu. Oke, kalau begitu nanti kita perkenalannya di akhir aja ya. Nah, jadi sebenarnya saya ralat dulu ya. Jadi hari ini tuh kita bukan khotbah ya, tapi memang kita setiap beribadah kita akan bahas firman Tuhan. Tapi yang kita terapkan di sini dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Minggu pertama dan ketiga itu adalah khotbah yang nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta ataupun penginjil. Terus minggu kedua itu kita sharing buku, terus minggu keempat itu kita bisa permainan, nonton dan lain sebagainya. Jadi hari ini jadwal kita adalah sharing buku ya. Jadi saya akan sharing dari buku Timothy Keller, Berjalan Bersama Allah Melalui Kesulitan dan Penderitaan. Oke, karena tidak ada LCD, jadi saya tidak akan tampilkan, tapi di Meet ada. Jadi tema yang diberikan yaitu keteguhan hati dari Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Nah, dari buku ini, bab yang akan kita bahas yaitu berjalan bersama Allah di dalam perapian. Berjalan bersama Allah melalui kesulitan dan penderitaan. Nah, secara metafora Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa cara menghadapi penderitaan adalah berjalan. Artinya apa? Berjalan melalui sesuatu yang sulit, berbahaya, dan berpotensi mematikan. Jadi, penderitaan itu kadang dicirikan sebagai berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam kekelaman, melewati air yang dalam, ataupun melewati air. Bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, jadi dari semua yang sudah saya bacakan tadi, hal yang mengikat semua metafora ini adalah menegaskan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus dijalani. Penderitaan adalah sesuatu yang harus dijalani, bukan sesuatu yang harus kita hindari ya. Nah, ada 3 pandangan orang terhadap penderitaan. Yang pertama, pandangan orang di masa lalu. Nah, orang di masa lalu itu mereka punya pandangan bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang harus kita tanggung, sesuatu yang harus kita rasakan. Jadi kita tidak boleh lari dari penderitaan itu. Nah, yang kedua, pandangan kedua adalah orang barat modern. Nah, mereka punya pandangan bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Jadi kita mengurung diri dan sampai penderitaan itu berlalu, seperti itu. Nah, dan pandangan yang ketiga adalah keseimbangan yang khas dari orang Kristen, yaitu apa? Berjalan. Jadi kita harus melewati apa yang disebut dengan penderitaan. Nah, hari ini kita fokus kepada metafora berjalan melalui api. Api merupakan gambaran umum untuk penderitaan dan hukuman dalam tulisan-tulisan Yahudi, Yunani maupun Romawi. Nah, jadi kalau kita tahu ya bahwa api itu tentu menghancurkan dan juga bisa membawa kematian. Nah, kita bisa baca di dalam Yesaya, di situ ditulis bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Nah, dari sini kita belajar sisi lain dari api. Tadi saya sudah sebutkan bahwa api itu bisa membawa kematian.
Nah, tapi sisi lain dari api itu adalah memurnikan. Kita bisa lihat dari orang-orang yang kayak tukang emas dan lain sebagainya itu sisi lain dari api adalah memurnikan. Jadi kita bisa lihat dari sisi yang lainnya itu dari memurnikan ini ya. Nah, hari ini kita juga fokus kepada penderitaan dari 3 orang yang mengikuti Tuhan. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 3, di situ cerita tentang Raja Nebukadnezar yang membuat patung yang tingginya 60 hasta dan mengharuskan semua orang harus menyembah patung itu. Nah, di sana ada orang-orang Yahudi yang merupakan orang-orang buangan. Ada 3, ada 4, tapi yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita tahu sendiri bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Raja Nebukadnezar ini mengharuskan semua orang yang ada di Babilonia waktu itu untuk mereka harus menyembah patung yang dia buat. Nah, patung ini tidak diceritakan secara detail, tapi di sini yang dimaksud dengan patung ini adalah menggambarkan diri dia sendiri sebagai raja atau kerajaannya dia ataupun dewanya dia atau bisa pun ketiganya. Nah, jadi Raja Nebukadnezar ini mengharuskan semua orang untuk menyembah patung yang dia buat ini. Kalau seandainya mereka tidak menyembah, konsekuensinya adalah mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, dari sini kita akan belajar tentang keteguhan hati, yaitu topik yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ketika kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah respon dari ketiga orang ini ketika mereka diminta untuk menyembah patung buatan dari Raja Nebukadnezar. Nah, mereka punya iman yang sangat ini sama Tuhan, tapi mereka tidak hanya bilang beriman kepada Tuhan, tapi mereka tunjukkan lewat perbuatan mereka, yaitu mereka menentang apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Walaupun mereka tahu bahwa konsekuensinya itu sangat besar, mereka harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Nah, ketika mereka memberikan respon seperti itu, Raja Nebukadnezar ini menjadi marah sehingga yang dia lakukan adalah perapian ini dia tingkatkan ya, panasnya menjadi 7 kali lipat. Nah, saat orang-orang yang prajurit-prajurit yang melempar ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian ini, yang terjadi adalah prajurit-prajurit ini mati karena terlalu panas. Sedangkan yang terjadi adalah mereka melihat yang berjalan di dalam api perapian itu ada 4 orang. Dan satunya lagi itu mirip seperti dewa. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah penyertaan Tuhan bagi ketiga orang ini. Nah, walaupun kita bisa lihat ya dari jawaban ketiga orang ini bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Selanjutnya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada keseimbangan paradoks. Jadi kita tahu ya, paradoks itu adalah dua kebenaran yang saling bertentangan seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah keyakinan dan kerendahan hati mereka. Yang pertama, pernyataan mereka menggabungkan unsur-unsur yang kita anggap saling bertentangan. Satu sisi mereka menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Nah, namun di sisi lain mereka bilang begini, tetapi seandainya tidak. Nah, kenapa harus ada kata tetapi seandainya tidak? Nah, yang kita pelajari di sini adalah
mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini bukan karena mereka tahu bahwa mereka akan selamat, tetapi mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah. Nah, sehingga mereka bilang, walaupun kalau Tuhan tidak menyelamatkan mereka pun, mereka tidak akan memuja dewa-dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini. Nah, dari sini kita ada 4 pertanyaan yang kita refleksikan. Nanti kita akan diskusi dalam kelompok yang akan dibagi. Yang pertama, menurut kita, penderitaan apakah yang paling kelam selama hidup kita? Jadi mungkin banyak sekali penderitaan yang kita sudah alami, tapi kita pilih satu. Terus yang kedua, bagaimana pandangan kita tentang penderitaan? Jadi mungkin setiap dari kita punya pandangan tersendiri tentang penderitaan. Terus yang berikut, pilihan apa yang akan kita ambil jika kita dihadapkan dengan situasi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dan yang keempat, menurut kamu apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman mereka? Walaupun mereka tahu dengan jelas konsekuensi yang mereka terima. Kalau seandainya sekedar mereka beriman kepada Tuhan, mungkin kita juga bilang kita beriman kepada Tuhan, tapi ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak separah ini, kita mungkin lari dari Tuhan. Coba kita pikir-pikir baik-baik, apakah hanya karena mereka beriman kepada Tuhan, atau ada sesuatu yang membuat mereka, walaupun mereka bilang seandainya Tuhan tidak menyelamatkan mereka pun, mereka tetap tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jadi itu gambaran besar dari bab yang kita bahas, dari tema yang diberikan, yaitu keteguhan hati. Kita akan masuk dalam kelompok-kelompok. Oh, pertanyaannya diulang. Oke, pertanyaan yang pertama. Menurutmu, penderitaan apakah yang paling kelam selama hidupmu? Jadi, menurut kita masing-masing, penderitaan apa yang paling kelam? Terus yang kedua, bagaimana pandangan kita tentang penderitaan? Jadi pandangan kita tentang penderitaan ya. Dan yang ketiga, pilihan apa yang akan kita ambil jika kita dihadapkan dengan situasi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang keempat, menurut kamu, apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman mereka walaupun mereka tahu konsekuensi apa yang mereka akan terima? Oke, sudah jelas? Sudah ya? Untuk pembagian kelompoknya saya minta tolong Hasan. Ya, terima kasih kesempatannya. Kita cukup bersyukur ya, karena Miss Rida sekalipun kemarin ada insiden, dia tetap mampu untuk berdiri dan membagikan sedikit gambaran besar dari bacaan tentang keteguhan hati yang akan kita bahas pada minggu ini. Nah, tentunya ada 4 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Nah, untuk teman-teman yang ikut streaming mungkin nanti bisa diskusi saja di ruangan streaming ini, di virtual ini. Di Zoom ada Miss Venci, ada Miss Anggi, dan juga ada Bapak Stanley Pascal ya. Iya, nanti bertiga mungkin untuk yang di virtual bisa diskusi bertiga bersama di situ ya. Mungkin bisa nanti pasang kamera supaya bertiga bisa baku lihat bersama. Nah, untuk teman-teman yang hadir di tempat ini, kita akan bagi kelompok ya. Gampang saja, kita akan berhitung saja ya, supaya ya bisa saling berrelasi bersama. Mungkin ada yang baru kenal, ada yang baru tatap melihat bisa saling berkenalan begitu ya. Jadi mungkin kita akan berhitung dari, karena kita ada kurang lebih di sini ya mungkin sekitar 16, 19, 20 orang. Tambah saya dengan Rida berarti 22 orang. 21 lah begitu, karena Miss Rida akan tetap stay di sini. Nah, kita akan berhitung mungkin dari 1 sampai 5 mungkin ya, biar ada 5 kelompok saja toh. Begitu ya. Mungkin kita akan mulai dari saya 1, Miss Elma 2, 3, 5, 1.
4, 5. Pace. 1 bro. 1 di belakang. 3, 4, 5. Pingkan 1. Timi 5, Miss Yeni 1 ya. Oke? Ya, oke. Jadi mungkin yang 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya bisa mencari pasangannya masing-masing. Boleh duduk di mau depan sini, mau di belakang sana, mau di ini bebas. Silakan mencari posisi masing-masing. Untuk yang di virtual, teman-teman yang virtual mungkin bisa lihat. Nanti mungkin bertiga ya, bersama di situ ada Miss Venci, Miss Anggi juga Stanley, bisa mungkin pasang kamera dan diskusi di situ. Jangan khawatir, suaranya juga tetap nanti kami mute supaya tidak kedengaran di teman-teman yang ada di sini. Begitu. Oke. Hai teman-teman. Yang di sini ada Anggi sama Stanley nih, Kelly. Iya teman-teman, habis kita diskusi kita akan kembali ke sini ya. Ada beberapa pengumuman yang penting untuk kita sampaikan kepada teman-teman semua. Baik, silakan. Diskusinya hanya 15 menit, 10 sampai 15 menit. Ya, waktu diskusi hanya 10 sampai 15 menit. Sekali lagi, waktu diskusi hanya 10 sampai 15 menit dari sekarang. Jadi kurang lebih jam 7 lewat 10 kita sudah selesai. Begitu ya? Mungkin yang di sana bisa di-unmute gitu ya, biar tidak terdengar. Di-mute maksudnya. Oke. Kelly sama Miss Anggi ya, berarti kita bertiga saja nih. Oke. Siapa yang mau mulai duluan? Bisa nggak kameranya nyala, Kak? Kameranya please. Guys, sorry. Di sini jaringan lagi kurang bagus karena hujan. Jadi apa namanya? Gelap ya Miss, aduh siu. Terapa-apa Stanley, dengar suara saja. Jaringan lagi terbagus, tapi nanti bicara putus-putus lagi. Ini juga angin kencang sekali Miss. Makanya untuk Stanley kasih nyala kamera biar Miss Anggi juga bisa lihat. Tapi Miss Anggi suka kenal Stanley, toh? Miss Anggi yang Miss ini kayak di kelas kan. Itu sudah Miss yang viral Dengan di sini saja. kenal sekali tuh. Viral di mana? Kalau Miss Anggi, Kelly ini anak hitsnya Lentera. Ah, nggak ada ya Miss. Kasih menyala kamera boleh, biar Miss lihat toh. Sabtu Miss pernah ini. Gelap Miss, sumpah Miss. Oh, terapa-apa ya? Kenji. Hai Karida. Kita gabung ya. Oh oke. Silakan. Mulai dari siapa nih? Oke. Kak Rida ini mau satu orang satu atau semuanya? Waktu kita kan cuma 15 menit. Waktu kita hanya tinggal 12 menit. Jadi jadi begitu ya. Kiranya memang perlu untuk kita lakukan bersama, ya itu saja yang mungkin lebih fokus begitu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, dari apa yang sudah dibagikan Kak Rida tadi, menurutmu penderitaan apa yang paling kelam selama hidupmu? Waduh, mungkin saya jawab nomor 2 dulu ya, baru habis itu ke nomor 1 gitu. Bagaimana kamu, pandangan kamu tentang penderitaan? Kalau misalkan secara harafiah. Cek, teman-teman bisa dengar? Bisa Nona, bisa. Oke, kalau misalkan dilihat dari apa ya kalimatnya begitu, penderitaan itu adalah kalau menurut saya ya sesuatu yang perlu ditanggung begitu, atau
apa ya, akibat yang harus diperoleh begitu. Ya, sesuatu yang mungkin menyedihkan tapi itu harus ditanggung begitu. Maaf ya teman-teman kalau agak gitu. Nah, jadi kalau di hidup saya sendiri begitu, sebenarnya mau dibilang penderitaan juga bukan penderitaan sekali ya, tapi mungkin lebih kepada ujian-ujian iman yang pernah dihadapi begitu. Kayak ada kondisi di mana Tuhan perhadapkan dengan situasi sulit dengan keluarga, contoh dengan saudara-saudara begitu, yang membuat saya tuh seperti berada dalam keadaan yang sulit sekali, begitu sulit untuk melihat Tuhan mau apa sih begitu. Jadi kayak saya lebih memandangnya kepada ujian iman begitu, karena ada dalam kondisi yang sulit sampai mau mengambil keputusan pun sulit begitu, sampai diri sendiri tuh kayak merasa goyah, mau ambil keputusan sulit, butuh sekali orang-orang di luar dari saya yang bisa kasih pencerahan begitu. Nah, itu mungkin yang pernah terjadi. Kalau saya secara pribadi pernah ada masalah di dalam keluarga yang saya sendiri merasa itu masa terkelam saya begitu selama hidup, kayak merasa gagal, merasa kecewa begitu, sempat berpikir untuk Tuhan kok begini amat ya, saya melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kenapa hanya untuk hal kecil Tuhan tidak bisa menjaga keluarga saya begitu. Jadi kayak ada kekecewaan yang muncul begitu. Nah, tapi dari hal-hal itu justru yang tadi saya bilang, ini adalah suatu penderitaan tapi adalah suatu ujian iman yang pada akhirnya juga mendewasakan begitu. Karena ternyata Tuhan tidak membiarkan saya ada dalam penderitaan itu, tapi Tuhan izinkan ada orang-orang yang menguatkan secara iman, kayak kasih pandangan-pandangan yang akhirnya saya sendiri mata terbuka begitu, kayak oh iya ya, dalam keadaan yang sulit sekalipun ini ada kontrolnya Tuhan untuk bisa menolong saya begitu. Nah, kalau ke pertanyaan yang pilihan apa yang kamu ambil jika dihadapkan dengan situasi seperti Sadat dan Abednego, sulit ya begitu, kayak itu dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah begitu ya, tapi saya pikir yang ini pertanyaan kayak teman-teman, saya tidak tahu ya, tapi ini kayak pertanyaan kayak ketika lu diperhadapkan pilih Yesus atau yang lain begitu, seolah-olah ya kayak lu mau pilih yang mana begitu, kayak lu pilih ikut ini berarti lu selamat, tapi lu tidak mati saat itu begitu. Tapi mungkin pilihan ini di saat ini harusnya kita yakin begitu ya, bahwa ketika diperhadapkan dengan pilihan seperti ini ya sudah harus dengan teguh begitu, dengan iman bahwa saya pilih melakukan hal yang benar begitu. Karena ya iman itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat begitu ya, tapi ya bukti nyatanya dengan perbuatan kita. Jadi ya apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan saat itu akan menunjukkan bagaimana keyakinan kita begitu ya. Jadi langsung dengan nomor 4, saya pikir yang membuat Sadat, Mesak dan Abednego mempertahankan iman mereka karena walaupun mereka tahu konsekuensinya berat, karena yang mereka lihat bukan yang ada saat itu, kematian mungkin secara fisik begitu, tetapi mereka lihat tentang kehidupan kekal yang Allah janjikan buat mereka. Gitu, itu yang menjadi kekuatan buat mereka untuk berani mengambil keputusan iman itu, karena mereka yakin ya mati secara fisik tetapi hidup kita kekal bersama Bapa di surga begitu. Itu dari saya teman-teman, silakan boleh menambahkan. Tuhan berkati. Silakan. Kakak Stanley. Gimana? Sorry, suaranya kecil sekali. Oh ya. Mungkin pertanyaan yang ada di presentasi. Ya. Kalau ada yang mau yang dijawab. Oh, oke. Oh, saya jawab yang pertama. Yang pertama itu, menurutmu penderitaan apakah yang paling kelam selama hidupmu? Nah, ini sebenarnya kan kalau mau dibilang-bilang kan saya punya pengalaman hidup itu belum banyak, karena saya masih masih SMA begitu, belum pernah keluar dari rumah begitu kan. Tapi pengalaman yang menurut saya sangat kelam waktu itu, dulu waktu baru pindah ke Jayapura sini ke Papua,
itu di tengah-tengah keluarga kita itu banyak sekali perselisihan begitu, bukan bukan ini aja, bukan bukan keluarga dalam keluarga kita begitu kayak saudara dan saudara, tapi saudara dan saudara dari bapak punya mama dan om-om, saya punya om-om gitu. Jadi setiap hari tuh macam dong tuh ribut-ribut, terus suatu hari tuh yang paling bikin sakit hati dan paling kelam tuh saat saya lihat bapak sendiri tuh dipukul di depan mata saya sendiri begitu. Kali itu menurut saya tuh penderitaan yang sangat kelam gitu. Jadi tidak pernah lupa begitu dengan apa yang dong lakukan. Tapi seiring waktu berjalan, saya mulai memaafkan. Walaupun dulu tuh sangat susah sekali karena macam kayak trauma begitu. Bisa dibilang kayak lihat orang tua sendiri dipukul di depan mata saya sendiri begitu, kayak macam sedih sekali. Bukan sedih karena saya tidak bisa bikin apa-apa, masih kecil waktu itu. Nah itu saya lihat sampai orang tua saya tuh punya mulut itu berdarah, pokoknya tuh muntah-muntah darah terus setiap hari. Begitu itu saya memang rasa sakit hati, tapi mulai lama kelamaan saya mulai macam belajar untuk memaafkan untuk dorang begitu, walaupun itu memang penderitaan yang sangat berat bagi saya begitu, tapi saya mulai memaafkan dan sekarang puji Tuhan saya punya umum sekarang sudah baik dan saya punya bapak. Nah, itu saya sangat bersyukur sekali itu. Nah itu aja, sama kalau saya mau jawab juga yang nomor 4 yang terakhir tuh. Eh, Menurut kamu apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman mereka walaupun mereka tahu dengan jelas konsekuensi yang mereka terima? Nah, sama kayak Miss Venci tadi mungkin, kalau misalnya kayak macam saya nih, pikir bahwa dong punya pikiran, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya pikiran bahwa apapun yang terjadi karena Tuhan tetap Tuhan dan Allah tetap Allah. Jadi kayak macam dong bilang, walaupun saya menderita dunia ini, tapi kalau misalnya saya disiksa di dunia ini, tapi misalnya mati juga pasti ketemu dengan Tuhan gitu. Itu menurut saya kayak gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau dari atau dari saya sudah. Oke, kalau dari saya mungkin sama seperti yang sudah teman-teman bilang, mungkin kayak penderitaan yang paling kelam mungkin menurut kita belum ada yang paling kelam lah seperti itu. Tapi kalau pribadi saya sendiri, mungkin paling ini adalah ketika waktu datang pindah pertama ke Papua juga. Jadi waktu datang pertama di Papua, mungkin kayak terlalu stres dengan budaya yang ada dan lain sebagainya. Mungkin katanya sama-sama orang timur, tapi memang ada banyak perbedaan seperti itu. Jadi waktu datang baru 2 minggu sudah langsung kena malaria dan lain sebagainya. Dan hal yang paling tidak saya suka itu adalah sakit, karena sakit kalau dekat dengan orang tua mungkin masih baik, tapi kalau seandainya jauh daripada orang tua tuh kayak pikirannya antara ya kalau seandainya saya mati bagaimana, keluarga saya itu semua pada jauh dan lain-lain kayak gitu. Jadi mungkin menurut saya yang paling kelam itu pertama kali datang ke Papua dan juga ketika kayak pas kecelakaan motor yang pertama dan sekarang yang kedua itu. Terus pandangan tentang penderitaan ya sama juga, jadi adalah sesuatu yang harus kita hadapi, dan ketika kita hadapi dan kita lewati itu akan membuat kita naik kelas, kayak iman kita itu makin bertumbuh naik kelas, jadi kayak naik satu level lagi. Ketika kita sudah lewati itu kita tahu bahwa Tuhan, penyataan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita gitu. Mungkin hal-hal sepele atau hal-hal yang mungkin kita anggap itu tidak terlalu penting dan lain sebagainya, tapi Tuhan ada di sana, Tuhan juga memperhatikan itu. Terus yang ketiga, pilihan apa yang akan kamu ambil jika dihadapkan dengan situasi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ini juga mungkin pilihan yang susah ya, tapi menurut saya pilihan ini tergantung seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa kita mengenal Tuhan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, itu pasti akan menentukan kita kira-kira siapa yang akan kita pilih, bagaimana respon kita seperti itu. Jadi lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat, menurut kamu apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman mereka walaupun mereka tahu dengan jelas konsekuensi yang akan mereka terima? Ya kalau menurut saya seperti yang sudah teman-teman juga bilang, bahwa mereka pasti memandang bukan hanya pada dunia ini. Mungkin mereka bilang
entah mati ataupun hidup, Tuhan akan menyelamatkan mereka lewat mati ataupun hidup, karena mereka memandang kepada kehidupan yang kekal. Dan menurut saya mungkin mereka juga pasti pernah merasakan kasih karunia dari Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan itu, mereka pasti punya sesuatu yang kayak relasi dengan Tuhan, sehingga mereka bisa betul-betul pertahankan iman mereka. Kalau mereka hanya kayak, contohnya kayak hanya percaya sama Tuhan kalau dengar dari orang lain atau dengar dari atau bawaan dari keluarga mereka, mungkin mereka akan tidak mempertahankan iman mereka. Mungkin mereka pilih yang lain karena konsekuensinya itu sangat-sangat berat. Tapi saya yakin pasti mereka akan mengalami sendiri kasih karunia atau anugerah dengan Tuhan, sehingga mereka bisa mempertahankan iman mereka. Mungkin itu dari saya. Oke, terakhir toh. Oke, mungkin waktu tidak terlalu banyak. Pertanyaan nomor 1 nih, dari tadi saya pikir-pikir penderitaan yang paling kelam, saya ingat-ingat. Apa ya, agak ekstrim pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya menganggap itu penderitaan yang paling kelam ketika saya pun masa kecil. Itu saya anggap, ya kalau dibilang cukup kelam, karena itu saya masih tetap ingat sampai sekarang begitu. Itu di mana saya pun masa-masa itu ialah saya hidup kalau dibilang menderita, sangat menderita begitu. Itu saya seperti saya hidup dalam keluarga yang, kalau teman-teman merasakan hidup pola keluarga otoriter. Otoriter itu tapi ada sisi positifnya juga. Cuman kelam karena saya merasa kelam karena selama kurang lebih belasan tahun itu saya bahkan sampai SMA pun saya menganggap saya tidak bisa bermimpi apa-apa menjadi siapapun, karena saya tidak bisa melihat masa depan dengan baik di masa itu begitu, karena saya tidak bisa melakukan apa-apa di masa kecil itu kalau saya mau cerita urutkan satu persatu tuh kayak lama begitu. Cuman itu sebuah pengalaman sih, penderitaan itu secara maksudnya keluarga begitu. Jadi ini lebih ke personal kehidupan keluarga yang cukup sangat kelam. Karena saya tidak bisa menjelaskan dia secara detail bagaimana begitu. Lalu intinya tuh saya merasa itu sebuah pelajaran sih, penderitaan yang paling kelam selama saya hidup. Karena saya hidup dengan opa dengan oma, tapi opa tiri, dan kalau kamu tahu, saya tidak hidup dengan saya punya mama, jadi saya besar dengan saya punya opa oma, dan saya tidak melihat dan tidak tahu saya punya bapak tuh yang bagaimana sama sekali. Dan bayangkan sudah kalau hidup tanpa orang tua kandung tuh rasanya seperti apa begitu. Dan itu motivasi sih sampai sekarang. Maksudnya saya bisa sampai sekarang karena adanya itu. Lalu yang kedua, bagaimana pandangan kamu tentang penderitaan? Saya melihatnya kalau secara rasional, kalau saya berpikir penderitaan, saya punya pendapat tentang penderitaan itu sebuah pengalaman. Saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang saya terus tangisi itu penderitaan, karena kalau selama yang orang menganggap penderitaan itu konotasinya negatif. Kalau saya menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu yang terus-menerus negatif, bagaimana dan kapan saya akan bertumbuh begitu. Jadi saya mempertimbangkan, mencoba berpikir saya punya pandangan tentang penderitaan itu melihat dari sisi yang positif begitu. Begitulah. Lalu pilihan apa yang akan kamu ambil? Pertanyaan ketiga dan keempat nih mirip begitu dong, mirip. Jadi kalau misalkan saya sebagai salah satu di antara mereka tuh, kalau zaman dulu kan kita membayangkan sudah zaman dulu, lu mau pilih. Oke, teman-teman, tambahan waktu mungkin ya, 1 menit.
1 menit terakhir, karena sudah lewat, jadi mungkin tambahan waktu 1 menit, bisa mungkin berdoa begitu. Oke. Apa ya? Saya pasti akan memilih kalau di zaman itu ya, zaman itu kan tidak ada yang, kita tidak bisa punya pilihan yang lain selain percaya sama Tuhan atau lu dihukum mati, begitu. Atau lu mengikuti mereka. Kalau misalnya zaman itu sebagai salah satu di antara mereka, ya pasti saya pilih Tuhan. Karena mungkin iman orang bertiga ini cukup dekat dengan Tuhan, begitu. Seperti itu. Lalu kayak yang membuat mereka tetap mempertahankan iman ya ialah relasi, begitu. Mungkin kan relasi mereka bertiga ialah sangat dekat dan mereka sangat percaya bahwa Tuhan Allah itu memang benar-benar ada dan nyata, begitu. Dan dibukti dengan iman mereka itu begitu kuat sampai dibakar pun tidak mati, begitu. Itu konsekuensi percaya sama Tuhan yang mereka terima ialah hidup kekal. Oke. Itu saja dari saya, guys. Terima kasih. Kak Rida, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Kita berempat berdoa dulu. Oke. Kak Fenty bisa pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk saat ini boleh sharing beberapa hal. Terima kasih untuk iman yang boleh Tuhan taruh. Kami tahu ada banyak ujian iman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kami harapan. Ketika kami melewati masa yang sulit, kami tetap teguh di dalam iman dan keyakinan kami kepada Tuhan. Tolong kami dalam hidup sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, agar kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin teman-teman. Thank you. Terima kasih. Thank you. Kita screenshot. Amin, puji Tuhan. Semoga setelah pulang dari sini tidak ada yang menderita lagi ya. Ya, semoga setelah selesai ibadah ini tidak ada lagi yang menderita, puji Tuhan. Oke teman-teman, kita tutup ibadah kita dulu dalam doa tutup. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu sejenak yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Kami boleh sama-sama merenungkan tentang keteguhan hati, bagaimana kami boleh benar-benar beriman dalam setiap keadaan kami, terutama dalam penderitaan selama kami masih ada di dalam dunia ini Tuhan. Kami ingin percaya kami boleh belajar untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami menyerahkan untuk setiap aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin percaya bahwa Roh Kudus-Mu bahkan Engkau selalu menyertai kami mulai malam hari ini bahkan seterusnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita selesai. Ada pengumuman dari pengurus pemuda. Ada. Iya, baik teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, haleluya ya. Kita terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin pengumuman kalau dari saya untuk minggu depan kita akan bahas kepada topik kita selanjutnya. Nanti mungkin nanti sharekan sama Miss Rida. Akan tetapi minggu depan kita akan dipimpin oleh firman Tuhan oleh Pak Mr. Sail. Jadi Mr. Sail minggu depan akan pimpin firman Tuhan. Untuk yang WL nanti minggu depan itu nanti kita akan share di grup sudah ya. Untuk yang WL juga yang singer bersama yang nanti bermain musik, doa syafaat juga yang persembahan. Kita akan tetap beribadah seperti ini. Akan tetap muka seperti ini, kemudian juga tetap virtual dari situ.
Jadi teman-teman yang dari Labuan Bajo juga mungkin dari Surabaya masih bisa ikut ya. Mungkin itu pengumuman dari saya, mungkin ada tambahan dari Miss Yeni. Silahkan. Oke, teman-teman, terima kasih. Bersyukur ya semuanya udah datang banyak gitu. Saya senang dengan teman-teman pengurus. Ada beberapa hal. Yang pertamanya adalah, aduh saya tiba-tiba lupa. Oke, yang pertamanya nanti kita akan mengisi biodata. Misalnya saya akan meminta nama, tempat tanggal lahir gitu ya, sama mungkin hobi gitu, sama alamat rumah gitu ya. Jadi mungkin 4 ini yang penting untuk kami mendata anggota pemuda begitu. Yang masih belum mau resmi jadi anggota pemuda juga nggak ada masalah. Intinya ya tetap kita terbuka sama-sama, kita tetap menyambut teman-teman semua untuk bisa join bersama-sama dengan kami. Terus yang kedua itu kita sudah punya media sosial gitu. Nah, saya pikir dengan Ika juga begitu sebagai teman pengurus untuk media sosial mungkin cuma buat kita saja yang di dalam. Ini akan terbuka keluar, tapi saya minta bantuan juga dari teman-teman. Kalau misalnya punya kesempatan bisa menggunakan media sosial, ada aplikasi misalnya Reels, TikTok, kalian bisa membagikan kasih Tuhan dalam hidup kalian. Atau apa yang ingin kalian sampaikan, pesan-pesan, kekuatan untuk teman-teman kita dan bisa menjadi berkat, silakan begitu ya. Jadi bisa langsung dikirimkan saja, mau entah ke pengurus siapa atau ke saya langsung juga tidak masalah. Dengan Ika juga nggak masalah. Dan yang terakhir mungkin teman-teman kalau ada pergumulan atau doa yang ingin disampaikan mungkin supaya kami juga bisa sama-sama doakan, silakan chat secara pribadi ke saya atau ke Ika begitu, jadi supaya kita bisa sama-sama doakan. Jadi pergumulan teman-teman juga adalah pergumulan kami untuk sama-sama bertumbuh. Terima kasih, mungkin itu saja. Iya, terakhir dari saya untuk teman-teman yang mungkin baru saya lihat mukanya malam ini, entah teman-teman mau datang sebagai teman pemuda persekutuan yang partisipan atau mau sama-sama sebagai anggota pemuda, kita welcome. Jadi mau partisipan atau misalnya mau bergabung tetap dengan kita, saya sebagai majelis pemuda berharap ada yang mau terlibat dan terbeban dalam pelayanan di gereja. Jadi kalau teman-teman rindu punya bakat, keterampilan dalam bidang musik ataupun mungkin vokal, boleh silakan konfir ke saya untuk, atau kalau misalnya musik bisa ke Carsons atau bisa ke Hajime yang sering main musik. Kemudian untuk ke yang vokal bisa juga lewat Carsons ya, atau mungkin Kak Sheni, atau mungkin lewat saya kalau mau melayani singers. Kemudian untuk teman-teman kalau mau terlibat dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja juga, boleh langsung konfirmasi ke saya atau mungkin ke Melson, ke pengurus pemuda ataupun ke saya, mana-mana saja, atau ke teman-teman pemuda yang lain yang menurut kalian mudah untuk disampaikan dulu. Jangan sampai maksudnya kita baru kenal, malu-malu begitu. Jadi boleh disampaikan nanti dari mungkin Sheni ke saya, dari saya ke majelis gereja. Itu saja. Atau mungkin dari ketua. Oh iya, teman-teman, mau saya dapat kode dari ketua pemuda. Minggu depan sudah bisa mulai ibadah Oh iya, minggu besok lusa ya. Sudah bisa ibadah online. Jadi teman-teman bisa datang ibadah di gereja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Terima kasih.
See you guys. Oke, mungkin Malam dari semuanya. teman-teman yang baru bergabung secara singkat saja untuk bisa memperkenalkan diri, nama, dengan pekerjaan atau studinya di mana gitu. Saja. Perkenalkan, nama saya Novianisha Ishak, bisa dipanggil Novi, pekerjaan sebagai guru di SMA Lentera Harapan. Perkenalkan, nama saya Gracia Kawenyan, bisa dipanggil Cia, sekolahnya di Lentera Harapan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pinkan Emi, biasa dipanggil Pinkan, umur saya 22 tahun. Nah, sekian saja, terima kasih. Oh. Apa Bosan juga semua. Oh iya dah, selamat malam, nama saya Ripka Clarita Pangke, panggil saja Ika. Saya umur saya 22. Jangan capek ini pulang. Iya, saya lagi ikut relawan PON sudah. Perkenalkan, nama saya Evita, saya murid SMA Lentera Harapan Sentani. Terima kasih. Shalom semua, perkenalkan nama saya Natania, biasa dipanggil Tania. Sekarang masih kuliah. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Timi, saya bersekolah di Kaum Kudus sebelah sini. Sebelah mana? Perkenalkan, nama saya Jessica Shalomita Chansi Hasani, sekolah di SMA Asisi. Cek. Perkenalkan, nama saya Andrew Ang. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Andrew Ang. Saya bekerja sebagai staf di Lentera Harapan Sentani. Shalom, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sisilia Pangkei, bisa dipanggil Sisil. Saya seorang guru di Kalam Kudus Kota Raja. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Haji Mi Antonio. Saya mengajar di Sekolah Lentera Harapan Sentani. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fernando. Saya sekarang bekerja di SD Kampung Harapan, status belum kawin. Halo, nama saya Farid. Saya guru di HIS. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Samuel. Saya mengajar di SLH Kampung Harapan. Malam. Ya, perkenalkan saya Evi, saya pegawai swasta di Lentera. Perkenalkan, nama saya Iren, saya murid di SMA Negeri 1 Sentani. Perkenalkan, nama saya Ovi, sekolah di SMP Bonaventura Sentani. Oke, perkenalkan, nama saya Melson, saya relawan PON. Testal. Mantap. Semangat cari uangnya, salah. Perkenalkan, nama saya Sheni, saya bekerja di Kalam Kudus. Ya. Nama saya Elma Tiana Distiratu, dipanggil Elma. Saya seorang guru di Kalam Kudus, Iya. Sentani. Perkenalkan, nama saya Elma Tiana Distiratu, dipanggil Elma. Saya seorang guru di Kalam Kudus, Sentani.
Perkenalkan, saya Rida, guru di Kalam Kudus Sentani. Terima kasih. Iya, perkenalkan, nama saya Karsten, saya mengajar sebagai seorang guru di Lentera Harapan. Terima kasih. Mungkin yang dari online mau perkenalkan diri, dan teman-teman bisa lihat gambarnya dan nanti ada rekamannya juga di online. Silakan teman-teman yang ada di online, silakan pasang mikrofonnya lalu perkenalkan diri. Nanti saya keluarkan suaranya di sini. Oke, siapa duluan? Ya, mungkin dari ya terserahlah siapa. Mungkin dari Labuan Bajo duluan, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yuvenci, alumni dari SMA Lentera Harapan Sentani. Sekarang stay di Labuan Bajo. Terima kasih. One clap. Halo semua. Ya, perkenalkan nama saya Anggi, alumni SD Impres Kampung Harapan. Sekarang stay di Surabaya, mengajar di salah satu sekolah swasta Surabaya. Thank you. Terakhir mungkin dari saudara Stanley mungkin. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Stanley Usmani. Saya siswa SMA Lentera Harapan. Terima kasih. One clap. Oke, mungkin itu saja. Pengumuman lagi tidak ada? Kalau tidak ada, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.